Saya ambil contoh sederhana Bapak Ibu. Di Minneapolis, Amerika Serikat sekarang sudah diperbolehkan azan pakai speaker. Itu kan negara yang muslimnya minoritas. Di Amerika kan memang nggak boleh azan pakai speaker karena Islam minoritas. Nah, kota besar pertama di sana yang membolehkan azan pakai speaker. Dan itu suara bulat diputuskan, nggak ada yang menentang. Artinya kita sebagai orang muslim bahagia. Kita minoritas di negara orang di sana, yang mayoritas enggak melarang kita mengeraskan suara adzan pakai speaker. Betapa kita kalau jadi minoritas ingin diterima, betul? Di London misalnya Pak, ada 423 masjid yang tadinya bekas gereja. Kita senang. Kita banyak masjid di sana, 423 masjid di kota London. Padahal muslim di sana minoritas. Artinya kita timbang perasaan. Nah, kita di Indonesia ini muslimnya mayoritas. Dengan jumlah muslim terbanyak sedunia internasional. Nah, mestinya kita tunjukkan akhlak yang sama. Kita melindungi yang minoritas. Jadi kalau ada non-muslim mau mendirikan rumah ibadah, lo ngapain kita tentang? Yang sedemikian rupa. Kemudian ada orang mau beribadah menurut agamanya masing-masing. Nggak usah kita persoalkan. Makanya sikap intoleran, tidak menghargai perbedaan, itu bertentangan dengan Pancasila. Tabi pun. Yang terhormat Bapak Haji Arianto Suparno, beliau mau belusuk ke Kampung Kunci. Ini sebuah penghargaan luar biasa. Saya tadi aja Pak salah naik ke atas malahan. Ada apa itu? Villa itu ya. Ada villa, sekalian nanya, villanya udah buka belum, kata saya. Udah katanya kan, ya sudah nanti pengen mampir sono. Artinya di dalam. Saya pernah ceramah di sini, mungkin di depan. Saya sudah agak lupa. Di masjidnya mungkin Umbul Kunci depan ya. Di Umbul Kuncinya, artinya Pak Suparno bela-belain datang ke Kampung Kunci. Artinya beliau ingin dekat dengan Bapak Ibu semua. Maka kita doakan Pak Suparno sehat. Tugasnya mudah, nggak ditangkap KPK. Itu penting itu. Karena wali kota Bandung ditangkap KPK. Jadi lebaran di penjara nantinya. Beliau senantiasa amanah, membela kepentingan rakyat. 2024 nanti nyalon lagi dan terpilih kembali. Amin. Ya Bapak Ibu lah yang milih nantinya. Kan begitu. Selanjutnya yang saya hormati narasumber pertama, yakni Bapak AKP Purnawirawan A. Basridina. Beliau paman saya. Beliau selain pensiunan Polri juga adalah advokat, pengacara. Jadi kalau ada ibu-ibu ya sharing di jitak lakinya, konsultasi aja sama beliau, nanti dibantu. Walaupun gratis malahan. Walaupun kata beliau, Pak, semua masalah itu harus diselesaikan dengan penjara. Betul nggak? Kalau ribut antar tetangga, mending kita damai saja. Karena kalau berantem antar tetangga, masuk penjara, akhirnya dendam selamanya. Betul? Tapi kalau damai, kalau kata orang Lampung itu kan angke muahi ya. Jadi ngangkat saudara. Minimal nyembelih ayam jago, kan jadi saudara. Yang tadinya berantem jadi saudaraan. Akan begitu. Kemudian yang berikutnya yang saya hormati, pengurus PAC PDI Perjuangan Teluk Betung Timur, Pak Mahmud ya. Ustadz OTBT Teluk Betung Barat ya, TBB. Pecinya merah, asli Banten asli ya Pak. Kemudian tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kemudian tuan rumah ibu siapa Bu? Hah? Ibu Robiah. Giginya udah ompong satu. Oh, beliin yang baru ya. Subhanallah. Pak Ari nanti yang beliin. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua apa kabar? Sehat? Ini 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, masa-masa Lailatul Qadar. Tapi saya yakin Bapak Ibu nggak nyari Lailatul Qadar, yang ditunggu THR. Betul?
Saya baca di media sosial ciri-ciri lebaran sudah dekat. Satu, yang laki-laki sibuk cukur rambut. Yang kedua, ibu-ibu sibuk ngelap kaca rumah. Itu ciri lebaran sudah dekat. Yang ketiga, jalan sudah pada mulai macet. Udah macet belum? Macet itu di tengah itu ya. Kemudian yang keempat, taraweh sudah mulai dikit jamaahnya. Betul nggak kira-kira? Udah maju sopnya. Itu ciri lebaran sudah dekat. Dan yang kelima, ciri lebaran sudah sangat dekat itu, kue sudah banyak di rumah tapi nggak boleh dimakan. Kecuali yang mutung katanya. Nah, ini ciri lebaran sudah dekat. Pengalaman ya Pak Ustadz? Ya pengalaman soalnya. Mudah-mudahan, walaupun kita ini orang biasa, manusia yang banyak salah dan dosa, betul? Walaupun kita orang biasa, kita beribadah semampu kita, dan acap kali kita juga berbuat salah. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita. Dan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Allahumma amin. Yang berikutnya pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan implementasi sederhana nilai-nilai Pancasila. Yang pertama dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita ini semua wajib bertuhan, betul? Kita sebagai bangsa Indonesia sesuai dengan ideologi Pancasila, kita semua wajib bertuhan. Walaupun kita wajib bertuhan, tapi kita tidak boleh memaksakan agama. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Kita bangsa yang berbineka tunggal ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Ada perbedaan agama, kita toleransi. Saya ambil contoh sederhana Bapak Ibu. Di Minneapolis, Amerika Serikat sekarang sudah diperbolehkan azan pakai speaker. Itu kan negara yang muslimnya minoritas. Di Amerika kan memang nggak boleh azan pakai speaker karena Islam minoritas. Nah, kota besar pertama di sana yang membolehkan azan pakai speaker. Dan itu suara bulat diputuskan, nggak ada yang menentang. Artinya kita sebagai orang muslim bahagia. Kita minoritas di negara orang di sana yang mayoritas nggak melarang kita mengeraskan suara azan pakai speaker. Betapa kita kalau jadi minoritas ingin diterima, betul? Di London misalnya Pak, ada 423 masjid yang tadinya bekas gereja. Jadi gereja habis jamaahnya. Karena kan di sana masyarakat kapitalis dan liberalis ya. Banyak orang kadang-kadang nggak tahu agamanya apa. Nah, karena sudah kosong jamaahnya dijual jadi masjid. Kita senang. Kita banyak masjid di sana, 423 masjid di kota London. Padahal muslim di sana minoritas. Artinya kita timbang perasaan. Nah, kita di Indonesia ini muslimnya mayoritas. Dengan jumlah muslim terbanyak sedunia internasional. Nah, mestinya kita tunjukkan akhlak yang sama. Kita melindungi yang minoritas. Jadi kalau ada non-muslim mau mendirikan rumah ibadah, loh ngapain kita tentang? Yang sedemikian rupa. Kemudian ada orang mau beribadah menurut agamanya masing-masing, nggak usah kita persoalkan. Makanya sikap intoleran, tidak menghargai perbedaan itu bertentangan dengan Pancasila. Kita sesama Islam saja, karena ada Islam itu yang ekstrim kan? Ekstrim, orang pang-pang nak cenah. Dia paling pintar dewek, dia paling soleh dewek, dia yang paling suci dewek. Kan ada yang sedemikian rupa. Pokoknya yang beda sama dia bid'ah. Yang beda sama dia kafir. Nah, ini nggak bagus. Kita harus mengembangkan sikap toleransi. Menghargai perbedaan. Kita ini begini. Nggak mungkin kita ini sama. Betul nggak Bapak Ibu? Kita di sini berbeda coba. Nggak ada satupun yang wajahnya sama persis. Orang kembar aja ada bedanya kan? Karena kita ini berbeda, hargai perbedaan. Jangan pernah mau memaksakan apa pendapat kita, apa keyakinan kita. Ibarat kita hidup bertetangga. Nggak usah ngopeni rumah tangga orang. Setuju nggak kira-kira? Openi rumah tangga kita sendiri. Saya ini nyemes yang kemarin suka ngomongin Lesti Kejora sama Rizky Bilar. Ngapalah ngegerin orang. Mereka pengen rujuk lagi. Bagus, betul nggak kira-kira? Bagus itu. Kita ini ngopeni rumah tangga kita sendiri. Jangan ngurusin rumah tangga orang. Makanya ada pepatah orang di pasar. Laki-laki Pak, yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira? Ya jajal kalau nggak percaya, dibacok orang kita.
Ini nilai-nilai Pancasila yang pertama. Kita semua wajib bertuhan, tapi kalau urusan beragama kita masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Biarkan perbedaan itu ada. Kemudian yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita ini harus beretika.